Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kita sudah berada di depan mulut Gua Juliana atau terowongan Bengkok ya. Ini merupakan video dari kelanjutan episode pertama, karena di episode pertama kita mengalami kendala ya, ada sedikit gangguan dan nggak memungkinkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Alhasil kita memilih yang kedua, explore kita lanjutan dari video yang pertama itu tadi. Kita akan coba mengeksplor ataupun berekspedisi di dalam terowongan Juliana yang konon banyak cerita-cerita dari beberapa masyarakat ataupun dari orang-orang terdahulu bahwa terowongan ini tidak dibangun secara lurus, alias terowongannya itu bengkok. Seperti apa keadaan dan kondisinya di dalam, mari kita telusuri bersama. Terowongan Juliana ini merupakan kilometer 164 dari terowongan yang keberapa? Yang terowongan yang pertama ya? Pak? Iya, terowongan pertama. Sepanjang 140 berapa ya? 47? Ya. Kalau ini bisa dibilang nggak terlalu panjang sih, cuma 147 meter. Di depan sana ada orang warga yang baru ya. Assalamualaikum mas. Nyari apa mas? Oh, mas tak lanjutin perjalanan. Supaya kita nggak apa ya? Mungkin karena sebelumnya kita terkendala, jadi saya juga pikiran lagi ngeblank banget ini teman-teman. Jadi narasi ya mungkin saya akan lebih banyak bertanya sama teman saya yang orang sini juga yang lebih tahu bagaimana cerita pembangunan terowongan ini. Ini terowongannya udah ada rel atau belum sih dulunya ya? Karena sudah aktif ya sudah ya. Sudah ada rel ya berarti ya? Sempat aktif sampai berapa tahun. Terus tapi menurut cerita berhentinya operasinya karena dulu terjadi ledakan gunung lava, gunung apa ya? gunung Galunggung pada tahun kurang lebih tahun 1982. Sudah terhenti ya, terkendala karena ada letusan gitu ya. Di operasinya Misalnya banyak di terowongan yang seperti yang saya jelaskan di episode pertama, ada 4 terowongan, tapi yang satu itu kita memang belum survei ke sana. Kan yang pertama ada terowongan ya, saya eksplor di episode pertama, kalau nggak salah namanya terowongan Sumber ya. Ini yang kedua, terowongan Juliana atau terowongan Bengkok. Konon pada masa pembangunan ini nggak tahu karena posisi jalannya atau gimana, tapi mereka membangunnya malah justru membengkok ya, nggak melurus seperti kebanyakan terowongan yang ada. Kalau dihitung sebenarnya masih ya nyambung dari 4 terowongan itu. Pendek. Ini memang nggak terlalu panjang, cuman 100 kalau nggak salah 147 meter. Nggak panjang, karena yang paling panjang sampai masuk terowongan terpanjang di Indonesia ya itu yang episode pertama saya jelaskan tadi, ya Wilhelmina ya kalau nggak salah, yang beliau itu merupakan seorang ratu di zaman Belanda ya, Ratu Belanda ya, Ratu Belanda. Jalannya itu sangat becek. Sebenarnya biasanya kalau dulu itu masih sering ada kendaraan daripada polisi hutan ya, dari perhutani ya, yang sering lewat ataupun kontrol di sini di Hutan Jati. Jadi mereka masih memasuki terowongan yang termasuk terowongan yang terpanjang menjadi yang pertama itu. Tapi karena sekarang juga kemudian perjalanannya udah seperti ini, mungkin sangat sulit juga kalau misalnya mobil
melalui jalan ini. Oke teman-teman, ini merupakan jalur ya ke arah terowongan Cikacepit ya mas? Cikacepit ya. Cikacepit. Jadi ini jalurnya, di situ di depan ada sebuah tiang penyangga ya, penyangga rel ya, tiang rel yang masih ada di situ. Jalannya cukup susah ya, mas ini ya. Ayo. Inilah yang pertama, yang penyangga rel ya. Bos. Sangat berbahaya ya. Untuk saya diingatkan sama mas kameramen. Di tiang ini masih, itu kan ada 2 tiang. Sebelah sana ada lagi, ini kan tiang untuk rel. Itu masih melewati bukit lagi sampai 3 turun. tiang. 3 tiang ya mas? Iya, 3 oh iya tiang. sorry, 3 tiang karena nggak kelihatan. Melewati jembatan yang panjang dan sampailah di situ ke terowongan Cikacepit ya. Cikacepit. Ya, itu merupakan Cikacepit itu, kalau teman-teman tahu, itu merupakan terowongan yang pertama ya. Terhitung pertama kan? Iya. Pertama Cikacepit, yang Terus kedua Juliana, yang yang ketiga ketiga yang terpanjang di Indonesia itu terowongan Sumber, dan yang keempatnya di terowongan Philip. Hanya Terowongan saja terowongan Philip itu saya pribadi belum mengetahui di mana letaknya, tapi masih Kabupaten Pangandaran. Masih. Mungkin suatu saat kita bisalah eksplor ke sana seperti apa terowongannya. Karena jujur saja kalau bilang sangat disayangkan kalau tadi sebenarnya nggak ada kendala, mungkin ya nggak akan banyak cut dari video ini, dari eksplor ini. Ada banyak yang bisa saya informasikan buat teman-teman. Tapi mungkin kita lebih enaknya langsung aja menuju terowongan Cikacepit ya. Iya, Di mana terowongan itu nanti akan ada sekali banyak cerita ya. Kita mulai cerita mungkin dari sana saja. Cerita tentang ya pembangunan terowongan itu Cikacepit sampai ke Juliana ya, dan ke Sumber. Terowongan Sumber. Seperti apa ceritanya ya, lebih enaknya kita langsung lanjut aja ke sana. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di ujung jembatan terowongan yang berada di Pamotan atau Cikacepit, di mana jembatan ini sepanjang 310 meter langsung menuju ke arah yang tadi sudah kita jelaskan bahwa ini melewati bukit. Jembatan dengan panjang 310 meter dan tinggi sekitar 38 meter. Nanti kita akan langsung menuju arah terowongannya. Tapi sebelumnya ada informasi bahwa pada masa pembangunan jembatan atau terowongan ini banyak sekali memakan korban ya, khususnya bagi mereka pekerja. Soalnya sekarang kayak gini logikanya, zaman dahulu kan memang belum ada alat berat ya, jadi mungkin mereka bekerja secara manual dengan sistem kerja rodi untuk membawa bahan-bahan ataupun alat untuk membuat rel yang sangat berat ya. Jadi ya memang masuk akal jika memang sampai menelan banyak korban pekerja di sini. Ini sekitar 310 meter ya mas ya, Iya. panjangnya. Di situ kan ada di hadapan kita memang kan di apa ya, tertutup bukit. Di sebelahnya lagi kan ada rel yang tadi kita jelaskan. Ini sampai terus menuju terowongan pertama, yaitu terowongan Cikacepit ini. Kita langsung ke arah terowongan Cikacepit aja. Kalau terowongan Cikacepit ini sendiri masih sering digunakan oleh warga untuk lewat, karena memang ini merupakan jalan, merupakan akses ke jalan raya mas ya? Iya, ke jalan raya. Iya, akses ke jalan raya Menuju arah Pangandaran. menuju arah Pangandaran ya. Iya. Tuh teman-teman dari kota dan nunggu. Jadi yang teman-teman lihat ya,
masih sering ada kendaraan bermotor lewat karena ya digunakan untuk akses jalan. Kalau terowongan ini sendiri lanjut ya, terowongan ini sebenarnya kalau saya pribadi juga belum tahu pastinya ya berapa meter panjang terowongan ini. Mungkin kita bisa lihat di depan biasanya ada keterangan. Pembangunannya masih sama karena ini memang proyek pembangunan dari beberapa terowongan ini memang dilakukan serentak secara di tahun itu juga ya, secara sama ya, di tahun 1913 ya sampai 1916. Sangat gelap ya. Oke, ada motor lagi di depan. Cara melihat. Bahkan di sekitar hutan yang ada terowongan ini masih banyak sekali barang-barang peninggalan Belanda ya, seperti senjata. Jadi kita posisi di gardu pertama ya. Iya, gardu pertama. Sorry, akan sangat berisik sekali suaranya. Saran aja buat teman-teman yang mau explore ke sini, kalau bisa dari rumah mending bawa sepatu yang ya kayak saya kayak gini. Soalnya jalannya juga becek, licin, bebatuan, sangat-sangat berbahaya jika teman-teman cuma sekedar memakai sandal ya. Jadi utamakan keselamatan teman-teman. Di ujung terowongannya kita cari keterangannya ada enggak ya berapa panjangnya. Oh ini ada mas. Oh ini sekitar 106 meter panjang terowongan ini. Bahkan kalau yang di terowongan yang mana ya mas, yang batu cuma dipahat itu di mana, yang di Sumber Juliana? Sumber. Di Sumber ya. Di Sumber itu katanya pada masa pembuatan terowongan itu sebenarnya itu cuman kayak bukit dipahat jadi terowongan, bebatuan bukit. Oh yang itu. di Juliana. Juliana ya? Juliana Oh yang Juliana, sorry. batu Juliana. dipahat. Batu dipahat menjadi Sebuah terowongan. untuk akses jalan kereta itu ya. Kalau di sini sendiri memang ya seperti Masih- ini situasi jalanannya. Masih ada rel. Ya ini masih ada sisa-sisa relnya ya. Jadi ini kan benar-benar udah terkubur dalam ya. Kalau enggak memang diambil suka ada orang-orang yang nggak tahu jawab itu suka ngambil bahan-bahan ini relnya ya. Ya teman-teman seperti ini aja. Mungkin nggak banyak yang bisa kami ceritakan lagi. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, komen channel kami Lurah Korea. Bila ada kata-kata ataupun penjelasan kami yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.